Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayah muda yang dirahmati Allah, kakak-kakak guru, ustaz dan ustazah, bapak direktur seluruh bulan Madinah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ayah muda yang biasanya lihat atau saya di Zoom, sekarang kelihatan betul saya. Ternyata orangnya contoh ya. Ya ini orangnya ayah muda ya. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, tetap kita syukur kepada Allah kita bisa bersilaturahmi tentunya dalam rangka mengantar putra putri kita, anak-anak kita dalam belajarnya. Salawat dan salam marilah bersama-sama kita lakukan bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah kita belajar menjadi orang tua. Dari beliau pula kita belajar untuk menjadi seorang pendidik. Dari beliau pula kita belajar menjadi pendamping adik-adik, anak-anak kita untuk mencapai tingkat kedewasaan mereka. Ayah muda yang dirahmati Allah, kalau ditanya sebenarnya kita ini belajar itu harusnya belajar ilmu agama atau ilmu umum. Kalau ditanya kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang pedoman hidup itu ada namanya konsep, ya ada namanya teori, dan yang ketiga ada namanya terapan. Ini kalau kita berbicara tentang pendidikan. Pendidikan yang berkonsep, yang namanya konsep itu tidak bisa dirubah apa-apa. Kan kalau kita bicara konsep itu konsep dalam pendidikan ajaran. Kalau kita beragama Islam, maka konsepnya ya hanya dua, Al-Quran dan hadis, itu konsep. Makanya Quran dan hadis sampai yaumil qiyamah itu tidak akan pernah berubah. Berbeda dengan yang nomor dua, teori, itu namanya ijtihad. Mustahil itu kalau bahasa Arabnya kan. Tapi kalau kita berbicara ilmu umum, kebetulan saya juga belajar ilmu umum. Jadi yang kedua itu ilmu teori itu adalah ilmu upaya, ilmu hasil dari penelitian, seperti metode sekolah alam. Pondok pesantren itu bukan ilmu konsep, itu adalah ilmu upaya, ilmu ijtihad. Metode madrasah, pondok pesantren, karena pondok pesantren itu tahun 800-an Hijriah baru ada. Zamannya Rasulullah itu kan baru tatap muka saja, namanya talaki. Setelah itu baru majalis, kemudian madrasah-madrasah, baru kemudian ada ma'ahid, pesantren-pesantren. Nah seperti itu, jadi kita berbicara ilmu agama pun harus membuka wawasan, harus membuka pikiran bahwa setiap saat, setiap waktu itu transportasi berubah. Tadi obrolannya di Gazebo itu transportasi. Dulu kita naik delman kan gitu. Di Ponorogo masih ada delman dokar kalau orang bilang ya, jadi sudah itu terus kemudian jadi angkotdes. Kalau di sini PTPT. Terus kemudian ada bus. Nah, sekarang sudah ada busnya seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadi ada, kita kunci dulu, ada konsep, ada teori, ada terapan.
Nah, yang namanya teori itu harus didasarkan dengan penelitian, didasarkan dengan keilmuan yang berkonsep, dan kemudian didasarkan juga ada namanya penelitian. Makanya ada teori sekolah alam, pesantren itu kan ada hasil penelitian yang panjang. Ya. Terus kemudian yang namanya terapan itu sudah ilmu praktis, praktek-praktek. Seperti kalau di kampus kita, adik-adik belajar tentang fikih muamalah baik praktek dengan asal muamalahnya. Ya, jadi ada ulumul Quran, di sini diajari dengan ilmu Al-Quran. Kalau saya ngomongnya kan gitu, kalau ngomong pesantren ulumul Quran, tetapi lebih kepada pengkajian Al-Quran dengan metode modernisasi yang seperti dilakukan oleh adik-adik. Jadi sebenarnya adik-adik belajar ilmu agama secara integrasi, ilmu umumnya diintegrasikan kepada Al-Quran. Jadi ayah bunda, meskipun saya kelihatannya pakai songkok dan pakai sarung, jadi yang paling penting pikiran kita asal pakaian tidak apa ya. Jadi pikiran kita sudah sama bahwa adik-adik, anak-anak kita dididik dengan baik, unsur agamanya ada, unsur ikhtiarnya ada, dan ilmu kemajuan modernisasinya sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang nomor 2. Ini kan baru apa namanya tadi tentang konsep pendidikan. Yang nomor 2 tentang Ustaz, nanti anak saya kan tidak lulusan pesantren tapi lulusan LC. Kalau masuk surga nanti tinggian yang di pesantren apa yang di LC? Ini ada pertanyaan. Itu ada dalilnya ya Bunda. Dalilnya begini. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya sawra min amalil akhirah li husnin niyat. Wa kam, dan banyak. Wa kam min amalin, saya ngomong Arab dulu, nanti ngomong Indonesia nya sekali. Wa kam min amalin, dan banyak dari perilaku atau amal-amal yatasawwaru bi amalid dunya, gambarnya seperti amal duniawi. Contohnya kuliah, tidak kuliah pendidikan agama Islam, kuliahnya teknik seumpama kuliahnya politik dan sebagainya, itu gambarannya kayak orang belajar ilmu umum. Sekolahnya SMP kita ya, SMA kayak kita, tidak pondok pesantren. Namanya jadi kalau kita bilang tadi masjidnya namanya kan biasanya kalau masjid itu ya Masjid Nabawi, Masjidul Haram, Masjidul Aqsa. Nama masjid kita leadership Zahra. Ya Zahranya ada Arab-Arabnya sedikit ya. Pondoknya apa namanya Leadership. Tidak ada namanya Darul Quran, ada namanya Darul Tauhid, kita punya pondok namanya. Itu 3 apa? Ya, jadi banyak yang gambarannya itu seperti gambaran duniawi, artinya tidak ke arah harapan. Soro min amalil akhirah, menjadi dihitung oleh Allah amal-amal akhirat li husnin niyati, karena niat yang tulus, yang baik, yang nanti outputnya memberikan manfaat kepada sesama. Setelah itu baru ada kalimat berikutnya, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirati, dan banyak amal yang wujudnya kayak amal akhirat. Yang penting kayak untuk pesantren, madrasah ini, ustaz, kena ini ustaz. Gaya kayak ustaz, saya seperti gaya ya. Soro bin amal dunia itu semua akan menjadi dunia, amal duniawi saja, tapi su'ilmiyati, karena niat yang tidak tulus. Makanya kan kalau ada apa namanya direktur pelayanan saya kasih rumah dulu. Jadi yang gayanya kayak pondok pesantren, kalau tidak tulus mengajarnya, kalau tidak tulus dalam belajarnya, itu
saya di pesantren atau di demikian dua-duanya berpotensi masuk surga semua. Yang penting ayah bunda niat tulus, niat ikhlas dan belajar mendampingi aja. Jadi belajar dengan baik. Sekarang kita masuk pada inti. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita sudah ya. Jadi kita harus pede, harus bersyukur sekalipun sekolah kita tidak pakai ke arah harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita ambil tema bahwa umur kita ini tidak panjang. Kita umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Nuh. Ya. Kalau umatnya Nabi Nuh, usianya minimal 500 tahun. Kalau kita usia 100 tahun, kakek saya kemarin itu usia hampir 100 kan. Itu kalau bercanda sama saya bilangnya begini. Saya bosan nih. Saya bosan. Kenapa? Karena sudah tidak ada teman ngopi. Katanya begitu. Nah kalau ngopi sama bapakmu, ngopi sama Pak Dewo itu ya kayak ngopi sama anak-anak. Mikirnya tidak dewasa mereka. Dianggap ayah saya dengan kakaknya ayah saya itu tidak dewasa. Jadi usia kita itu tidak panjang. Kakek saya yang 100 tahun saja sudah merasa panjang dan ada temannya ketika mau wafat. Nah terus kita ini kalau umat Muhammad usianya itu antara Siddiq wasab'in, gitu, antara 60 sampai 70. Nah sekarang sudah dilewati berapa kan? Ya kalau lebih kan berarti bonus. Nah, gitu. Jadi yang kita lewati sudah berapa, masya Allah. Nah pengennya kan kita amalnya panjang, pengennya kita pahalanya panjang, pengennya kebahagiaan kita panjang. Maka disitulah pentingnya ada namanya keturunan anak-anak yang solih, gitu ya. Nah, itu yang paling penting, nanti kita akan bahas itu. Jadi anak-anak kita adalah orang yang melanjutkan cucu kita, buyut kita, cagam kita dan sebagainya. Sila yang mulia. Ayah bunda, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, sambil saya tulis beberapa tulis. Samun yajri ujurahun al-abdi wa huwa fi qabrihi ba'da wafatihi. Ada 7 amalan. Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir, yang pahalanya terus mengalir. Nomor 1, man allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, berarti mengajar. Mengajar apa? Mengajarkan hal-hal, 1, hal-hal yang baik, 2, hal-hal yang menimbulkan manfaat. Jadi penting. Jadi ketika kita mengajarkan kepada anak kita, seumpama adik kalau mau berangkat ke sekolah, siapkan buku di dalam tas. Orang pertama yang menyampaikan seperti itu, entah ayah atau bunda, itu akan menjadi jariah untuk anak tak. Saat dia dewasa, nanti dia berkeluarga, punya anak, berarti punya ayah bunda, dia menyampaikan lagi, dek, kalau ke sekolah pakai pakaian yang baik, sama disiapkan buku-bukunya. Itu menjadi jariah. Sesuatu yang baik dan bermanfaat. Saya tidak berpanjang juga di sini. Nanti kalau dijelaskan bisa sampai rusak. Nomor 2, man allama ilman aw ajra nahran, mengalirkan sumbatan saluran air. Mengalirkan, kalau di sini aw ajra nahran itu mengalirkan sungai. Ya artinya bisa kanal dan sebagainya. Ini artinya apa? Peduli kebersihan. Kebersihan itu juga akan membawa kepada amal yang terus. Ya. Jadi kalau di rumah ini, maaf, kalau anaknya masih kecil-kecil, kayak saya itu yang besar dari 8 tahun. Ya. Jadi 8 tahun, 6 tahun sama masih 11. Itu ya kayak rumah kayak apa tahu, pokoknya luar biasa.
Tapi ya ingat-ingat, ayah bunda secapek apapun, selelah apapun, sepenat apapun, sesibuk apapun, sempatkan membersihkan rumah. Ya, au ajrona, mengalirkan sungai, artinya saluran yang ada di rumah, kebersihan kayak ya kadang kalau wastafel itu kan kita cuci piring itu tidak dibersihkan sisa makanannya dari tempat sampah sehingga wastafelnya kotor. Itu ketika kita bersihkan sampai wastafel itu kotor lagi itu menjadi pahala seperti itu. Bayangkan si Pak Masjid, saya ini cerita khusus ya. Jadi kalau punya masalah lakukan ini. Tahun 2017 akhirnya Sofia itu mau lahirannya kuburan di Tanah Abang. Itu kan banyak hal yang sehingga tidak tertangani, banyaknya pasien sehingga istri saya tidak bisa tertangani, saya belum punya koneksi dan sebagainya. Ketika saya telepon sama guru saya disampaikan bahwa ada masjid di sekitarmu, ada rumah sakitnya ada yang kotor, iya bersihkan gitu. Ya sudah, saya pergi ke masjid, saya bersihkan, saya sapu, kamar mandinya saya sirami, itu padahal ya Masya Allah. Terus kemudian di dekat apa namanya, di dekat ruang itu kan ada yang kotor, saya bersihkan. Dokter itu lewat ngomong, Pak, kita bukan karyawan, bukan. Nah, ya sudah, apa masalahnya? Saya sampaikan, diselesaikan dan gratis. Kenapa? Saya dapat telepon dari guru saya, katanya suruh begini. Saya tidak niat untuk cari perhatian. Yang sebelumnya tidak begitu, pokoknya membersihkan sesuatu kayak ibu itu kalau kita bicara ini ya, orang-orang tua kita dulu itu kadang membersihkan masjid, kadang membersihkan ya kayak apa namanya, kayak lingkungan ya, ada selokan di lingkungan dibersihkan itu Pak. Itu menjadi pahala yang terus mengalir. Itu termasuk bagian dari solusi. Nomor 3, tidak usah diperpanjang lebar. Nomor 3, al-hafaro fitron, menggali sumur. Nah, ini penting lagi. Ya, menggali sumur. Kalau sekarang dibur ya. Jadi menggali sumur di sini setiap tetes air yang dimanfaatkan untuk kebaikan itu adalah pahala bagi yang menggalinya. Ini ayah-ayah muda. Jadi ketika kita punya rumah baru seumpama, terus kemudian kita bor sumur di situ, terus kemudian rumahnya dijual. Itu siapa yang mendapatkan pahala? Yang dijual rumahnya, sumurnya juga. Manfaat dari sumur tersebut, siapapun yang mandi di situ, siapapun yang wudhu di situ, itu termasuk bagian dari pahala yang kita miliki. Ini hadisnya ya. Nomor 4, Abdul Sanahan, menanam kurma. Ya, kalau di sini adalah pohon yang berbuah. Setiap pohon yang berbuah yang tidak diperjualbelikan menjadi sedekah, dimakan hewan, lawar dan sebagainya jadi sedekah, dilestari tetangga sedekah. Ya, bayangkan itu, masya Allah ya. Ya, ini saya tidak perpanjang lagi. Nomor 5, Rabbana masjidan, membangun masjid. Bahkan ada sahihnya Rasulullah, man bana masjidan walau kana kami siko fasid bana Allah lahu masjidan fil akhirah. Dan siapa bangun masjid itu besarnya itu besar kayak sarang burung. Sarang burung itu kalau berapa sih? Kecil sekali. Ya. Itu maka Allah akan bangunkan rumah. Nah, berdiri kayak masjid di surga. Ya. Ini kan boleh lagi bangun. Masjidnya belum selesai, nyumbang satu tehel ya tidak apa. Itu kalau kita berbicara seperti itu, tapi tidak. Artinya kalau lihat lingkungan di sekitar kita ada masjid tidak. Apalagi kalau yang menjadi fondasi, buruknya, granitnya, itu. Ya, ini saya tidak bahas.
Nomor 6 dulu. Awarosan mushafan. Sedekah mushaf. Sedekah mushaf ini yang tentunya dibaca. Kayak kalau kita wakaf mushaf terus asal disimpan di masjid nggak dibaca di situ, ya manfaatnya kurang. Makanya amalan yang paling baik itu kalau ayah muda, jadi ayah muda punya rezeki lebih, ambil anak asuh yang menghafal, ya, ambil anak asuh yang menghafal. Saya pesantren yang tidak terlalu menghafal dan sebagainya, ya, kayak itu kalau yang keren itu di Makassar itu di 10 di jam-jam. Santrinya gratis semua, satu wali santri kayaknya 600.000 temannya Ustaz Lukman, ya. Jadi beliau baik alim sekali. Ustaznya sama gitu. Artinya ini kalau kita disini caranya sedekah mushaf, berikan Al-Quran, berikan baju kepada seorang hafid, bukan satu saja, maka kita akan menjadi mustahik yang mencapai pahala sama seperti hafid itu tadi. Berarti 7 anggota keluarga kita itu sudah terbeli dengan menghafal ini. Padahal anak menghafal itu hanya sekitar 2 tahun. Ya, anggap saja begitu. Kalau kita ngomong agak sensitif, angka keuangan gitu, seumpama 1 bulan 600 kali 2 tahun kali 24 itu hanya kecil sekali. Ya, jadi itu seumpama. Tapi saya tidak membahas ini yang saya membahas yang nomor 7 yang paling mencetak anak yang soleh, yastaghfiru lahu ba'da wafatihi. Ditandai anak soleh itu apa? Tahu orang tua. Tahu orang tua diwujudkan ada berapa? Ada 2. Jadi membahagiakan ketika di dunia, ya, membahagiakan ketika di dunia dan mendoakan ketika sudah wafat. Ini PR kita ini bukan kekayaannya, bukan titelnya, bukan pencapaiannya, tapi yang membahagiakan kita ketika di dunia. Anak saya titipkan bunga 1 ya, besar itu berkebutuhan khusus. Ya nggak mungkin kalau misalnya seperti adiknya. Adiknya belum TK, ya belum TK, bunga belum baca Al-Quran sudah bisa. Ketika dia belum TK itu adiknya, kakaknya baru tumbuh jilid 2. Berarti itu tidak akan membahagiakan untuk saya dan begitu. Jadi membahagiakan diri itu tugas kita untuk kita, ya. Seorang anak yang soleh ditandai dia tahu orang tuanya dengan caranya dia, bukan dengan cara kita. Kamu tidak bisa membahagiakan ayah dan bunda kalau kamu tidak jadi dokter, itu cara kita, namanya pemaksaan. Dia tahu cara bagaimana membahagiakan kita yang tahu. Kadang-kadang dengan hal yang kecil, ya, anak yang spesial atau anak yang normal itu punya feeling, punya cara untuk membahagiakan orang tua yang tugas kita ini loh, ya, mencetaknya ini, bukan mencetaknya di benda ini. Dibuktikan oleh Allah secara konsep fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah setiap jiwa itu diberikan ilham, diberikan kecenderungan baik dan buruk. Makanya jangan tanya kalau anaknya kepala sekolah tidak pernah melanggar. 3. Anaknya ustaz berarti tidak pernah melanggar. Bukan itunya. Potensi baiknya dinaikkan, potensi buruknya dikalahkan. Itu nilai pendidikan. Yang kedua, mendoakan. Ya, dia repotnya kita itu kalau sudah ada 2 orang tua yang wafat, kemudian cara mendoakannya bagaimana? Ya sudah, yang penting bawa 1 juta simpan di panti asuhan. Bagaimana cara? Hadisnya jelas-jelas, autarka waladan sholihan yastaghfiru lahu ba'da wafati.
anaknya secara langsung. Ini kita latihan. Makanya kalau anak-anak sekolah seumpama lulus DLC, dia hanya bisa doa seumpama jelek-jeleknya hanya bisa doa Robbi birli walidayya warhamhum, cukup itu, cukup, sudah bawa pulang. Sudah bisa jualan, sudah bawa pulang. Karena esensi dari pendidikan itu hanya itu. Betapa sedihnya kita ketika kita menjadi orang yang sangat sibuk tetapi lupa dengan orang tua. Dan lihat itu kata Rasulullah, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Jadilah orang yang mengerti orang tua agar anak-anakku tahu kepadamu. Berarti kita itu memutus kebaikan orang tua dengan cara kita mengabaikan beliau sehingga kita mengabaikan oleh anak kita. Padahal kalau sejarah, ya, khairu khalafin li khairi salafin, khairu khalafin li khairi salafin. Tidak ada kebaikan generasi itu kecuali atas campur tangan pendahulunya. Ya pokoknya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tidak usah bawahnya sungai, jadi jatuhnya di laut sana. Ya. Pokoknya memang ya itu di sini itu penting ayah bunda ya. Jadi masya Allah, betapa pentingnya kita mencetak anak yang soleh, tahu pada orang tua. Ini loh, bukti dia tahu ini membahagiakan kita ketika di dunia dengan caranya, bukan cara kita. Makanya tumbuhlah dia dengan gayanya. Kadang ada yang suka gondrong, ada yang suka pakai baju kemeja. Itu satu syukur aja gitu. Dengan cara yang kedua menunjukkan salah apa. Di sini ini tidak penting. Ada orang yang hafal Al-Quran dan sempat doakan orang lain juga ada kondangan. Dia mendoakan orang tuanya orang lain, orang lain orang didoakan, gitu. Makanya kan banyak kegagalan pendidik itu ketika pendidik itu sibuk mendidik dan anaknya tidak terdidik. Meskipun ada jaminan bahwa orang yang sibuk mendidik anaknya akan dididik oleh Allah, tapi enggak ada kurang ikhtiar di sini. Yang bagus didik anaknya orang pun anaknya untuk dididik. Saya tidak lepaskan itu anak saya kalau sekolah tidak saya antar, tidak saya lepaskan. Saya antar betul-betul. Bukan saya tidak sibuk, saya sibuk sekali. Bismillah. Ya, itu penting sekali. Nah, ya. Terus di sini mencetak anak yang soleh itu setidaknya ada 4 nanti ayat bunda. Kita selesaikan dulu sedikit lagi. 1, nama yang baik. Mau pakai nama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Amerika, silakan. Yang penting namanya baik, mengandung doa. 2, pendidikan. Diberikan pendidikan agama, tapi agamanya adalah yang fondasi. Agama yang fondasi, yang menjadi fondasi itu ada 3. Yang pertama adalah tauhidnya. Yang penting dia kenal Allah, bukan hafalnya. Tauhidnya, dia kenal Allah dengan caranya. Kalau saya kan hafal Allahumma bi'ilmu bagi mukhalifun lil khalqi fil Islam, itu kan hafal. Bukan itunya, tapi esensinya dia kenal Allah. Yang kedua fikihnya. Fikih yang dibutuhkan itu yang dia pakai saja. Tidak wajib seorang pebisnis itu mengetahui fikih siasat, fikih politik. Sebagai fikih politikus, maka dia wajib menguasai fikih politik, meskipun dia menguasai fikih muamalah. Nah, ini. Nah, terus ini yang dibutuhkan saja. Yang nomor 3 adalah akhlaknya. Ya. Terus yang nomor 3, intervensi dalam jodohnya. Intervensi dalam memilih jodoh. Ayah bunda dulu. Ya, kalau kita memilih jodoh biasanya dipilihkan. Saya termasuk korban ya, korban apa? Ya, korban. Saya pilih sendiri dan disetujui. Giliran saya sudah pilih sendiri, dibilang dan disetujui, saya ngeyel. Jadi saya ngeyel, pengen itu bapak. Sudah kamu balik ke pondok 2 bulan lagi, coba lihat apa yang terjadi. Betul. 2 bulan saya tinggal di pondok, ternyata error kan? Wah, ternyata kalau pilih sendiri. Sekarang kamu dimilihkan orang tua atau kamu ikut
sendiri lagi, ikut bapak saja. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya, jadi, sampai sekarang baik-baik. Ya, jadi ini ada intervensi dalam memilih jodoh ayah bunda itu penting sekali. Makanya disebut dengan cinta itu buta dan sebagainya. Kita tidak melarang anak kita memiliki fitrah pubertasnya, kecenderungan kepada lawan jenisnya, itu tidak apa-apa. Karena itu memang fitrah yang Allah berikan kepadanya, tetapi ada intervensi. Boleh dipilihkan, boleh kalau pilih diminta dulu. Ya kamu boleh jadi menantu saya, tapi setidaknya ada kriteria. Kalau kamu laki-laki mau menikahi putri saya, maka hendaknya ini loh, kamu sudah tahu haknya seorang istri seperti apa, secara agama seperti apa. Coba baca Fatihahmu sudah jadi belum? Tidak usah 30 juz, Fatihahmu sudah jadi belum? Karena yang wajib dalam sholat itu hanya satu Fatihah saja, gitu. Ya. Terus berikutnya, akhlakmu bagaimana? Makanya ada intervensi. Cinta itu buta. Ya. Saya lulus pondok dari kecil disimpan di pondok. Bisa sama pilih loh. Seandainya ayah saya tidak memaksa saya, kami balik lagi ke pondok. Pilihan masih salah. Buktikan 2 bulan lagi. Kalau kamu benar, saya ridhoi kamu, saya istri kamu, saya nikahkan kamu. Tapi kalau saya salah, ya kalau kamu salah, kamu harus jadi sama saya. Betul, ternyata saya salah. Ya untungnya ayah saya tidak memaksa. Saya tidak setuju dengan itu. Tidak. Kamu balik ke pondok, kamu ngaji lagi, kamu lihat apa yang terjadi. Jadi ya, kayak begini ini penting. Makanya kan orang itu kadang baik gara-gara suami atau istrinya error. Ini pasangan hidup itu penting, nanti kriterianya ya. Gitu ya. Jadi intervensi dalam memilih jodoh boleh anak kita memilih ayah, bunda boleh. Tetapi pilihannya sebelum ijab kabul, kamu belajar dulu ya nak. 2 pekan ini habiskan waktu untuk belajar bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, kemudian baru direstui untuk menikah. Ya, yang terakhir yang nomor 4 ini sunnah. Saya garis dulu. Yang nomor 4 masih muda, ini berkah. Baik ya bunda dan kakak-kakak guru semuanya, ini hadis riwayatnya Imam Ibnu Majah ya. Nanti boleh dicari 7 amalan yang terus mengalir. Hadisnya itu ada hadisnya Hasan ya. Jadi sabun jadi abdi kalau bikobri juga dalam wafatihi, ada 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir bagi orang tua sampai kita. Ketika kita wafat, satu ayo mengajar, diajarkan baik-baik. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita, dari tangan tulisan kita itu enggak baik. Ayo dijaga tulisannya yang baik, tangannya yang baik, caranya yang baik. Ya, karena mengenai sibuk ada ayah kedua mengalirkan sungai. Kebersihan air sudah kebersihan. Baju saya ini tidak mahal, saya tidak mahal. Cuma tidak setrika, tapi ini bersih dan tidak bau. Saya naik kapal dari Makassar ke sini tidak bau. Oke, dan dia. Nah, yang ketiga adalah menggali sumur. Mendingan ya tidak semua mampu, tapi dicoba saja. Nomor 4 menanam kurma buah-buahan. Reboisasi, penghijauan. Ini hadis sosial. Berikutnya nomor 5 membangun masjid, kepedulian masjid di kiri kanan kita. Nomor 6 sedekah mushaf. Sekarang mushaf murah. Dulu di Quran susah di kawasan kecil asli. Sekarang percetakan Quran juga banyak. Yang nomor 7 mencetak anak yang soleh. Ini penekanan di sini. Ayo anak-anak kita yang berani menikah berarti sudah berani punya anak. Yang berani punya anak berarti berani mendidik, berani mengantar untuk dia belajar kan gitu. Kalau enggak ya tidak usah menikah. Imam Ghazali itu pada tahun 600 Hijriah. 600 Hijriah. Imam Ghazali menulis dalam kitabnya Ihya. Sudah banyak para ulama yang tidak mau menikah di tahun ini 600 Hijriah. Sekarang kan 1444. Tidak mau menikah. Ini ayah bunda tidak mau menikah. Kenapa? Ya biasanya kan kalau orang belum menikah ini hanya satu. Lapar makan, malu yang 15.000 baru itu selesai. Kalau
punya istri, sudah punya pasangan hidup, bisa nggak sih 300.000 sebulan? Nggak bisa. Punya anak, nggak bisa. Terus bisa dibuktikan hartanya halal untuk makan. Saya itu tertarik kalau sudah ditanya halal atau haram kan, ngomong saya ini kan, nah pendapatannya sini, nanti kan ada pasien yang belum dibayar, dan pasien itu masih berbeda. Makanya kelamaan sampai di tahun 600 ini juga Imam Ghazali itu ngomong makanan yang halal itu hanya ada air hujan. Ini kalau mau cari makanan halal tanpa ada campuran sama sekali adalah air hujan yang kalau kita pas turun hujan mengalir. Kalau masih menggunakan wadah, itu wadahnya wadahnya siapa? Jangan-jangan kamu gosok, jangan-jangan kamu pinjam, jangan-jangan ada riba di situ. Susah lagi. Nah kalau ada air hujan yang halal, yang 100% halal, yang lain yang halal, tapi masih ada campurannya gitu. Ya, jadi ini nggak usah terlalu ribet. Menikah, berani kita sudah menikah di tahun itu, ingat-ingat, berani kita pacari anaknya orang, kita lamar dia, kita nikahin dia. Jadi kita harus berani mencetak generasi yang melanjutkan sujud kita kepada Allah. Ayo kasih nama yang baik, kasih rezeki yang halal. 2, ayo kasih pendidikan agama yang baik. Modalnya saja tidak apa-apa, kenalkan dia dengan Allah. Yang nomor 3, intervensi nanti kalau dia pilih jodoh. Yang nomor 4, kasih modal usaha ketika dia sudah dewasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.